saudara-saudara, marilah kita berdiri, kita mulaikan ibadah kita saat ini. Ibadah minggu pertama sesudah Paskah. Kita nyanyikan pujian PKJ nomor 7, Bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Kita habiskan ibadah ini. Ibadah saat ini ditabiskan dalam nama Tuhan Allah yang adalah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kembali kita nyanyikan pujian PKJ nomor 7, baitnya yang ketiga, Bersyukurlah pada Tuhan. Jemaat Tuhan, disilakan kita duduk kembali. Dengarkanlah firman Tuhan menjadi nas pembimbing dalam ibadah kita saat ini menurut 1 Korintus 9 ayat 16 bagian B. Firman Tuhan berkata, "Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil." Kita nyanyikan pujian PKJ 153, "Pakailah seluruh hidupmu." Seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Ibu bapak saudara-saudaraku yang kekasih, di hadapan Tuhan Allah marilah kita merendahkan diri. Kita mengakui dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Allah yang maha kuasa dan maha kekal, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang berbuat dosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami mohon kepadamu ya Bapa yang pengasih dan penyayang,
Janganlah memurkai dan menghukum kami dalam kepanasan amarah-Mu, tetapi kasihanilah kami orang-orang yang berdosa ini, yang datang kepadamu dengan menyesali dosa-dosa kami. Berilah Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, supaya kami menyesali dosa-dosa kami. Kami menyadarinya dan bertobat kepadamu serta hidup sesuai dengan kehendak-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. PKJ 126, hanyalah Yesus Juru Selamat. Hanyalah Yesus Juru Selamat, Dialah sumber hidup bakal. Layaklah Dia terima kuasa, puji dan hormat selamanya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Kembali kita diundang berdiri, kita menerima berita anugerah Allah. Selaku pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap orang yang dengan tulus ikhlas mengakui dosanya di hadapan Tuhan Allah. Firman-Nya, Yesaya 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kita nyanyikan PKJ 125, Dia Sanggup. Dia sanggup, Dia sanggup, Engkau Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Dia sanggup, Dia sanggup, Engkau Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Yang hancur dipulihkan, dibuka belenggu, yang buta dijadikan, dan yang lumpuh sembuh. Dia sanggup, Dia sanggup, Engkau Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Dia sanggup, Dia sanggup, Engkau Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Disilakan kita duduk kembali. Marilah jemaat Tuhan, kita persiapkan hati dan diri kita. Firman Tuhan akan diberitakan kepada kita sekalian. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan Allah, kepadamu-lah kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang Engkau beri kepada kami di dalam Yesus Kristus yang bangkit. Engkau telah memperkenankan kami menikmati hadirat-Mu saat ini. Kami mohon Tuhan karuniakanlah roh hikmat kepada kami. Ketika firman-Mu akan kami baca, dengar, dan renungkan. Bimbinglah kami, beri kekuatan, supaya kami hidup di dalam dan berdasarkan firman-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan tersedia bagi kita dalam dua bagian bacaan Alkitab. Yang pertama Kisah Para Rasul 5 ayat 27 sampai ayat 32 dan Yohanes 20 ayat 19 sampai 30. Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 27 sampai 32 berkata seperti ini. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Bagian kedua Yohanes 20 ayat 19 sampai 31 berbunyi begini. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikian firman Tuhan.
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita masih dalam suasana pesta iman, suasana sukacita iman dalam merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Jika ada orang berkata tidak ada pesta yang tidak usai, maka pesta iman yaitu hari Paskah, hari kebangkitan Yesus adalah pesta yang tidak akan pernah berakhir. Karena kebangkitannya menunjukkan kekekalannya dan kasihnya yang menaklukkan maut supaya kita yang berdosa tidak lagi menghadapi kuasa maut tersebut. Saudara-saudara, peristiwa kebangkitan Yesus sesuai dengan catatan Alkitab ternyata telah menggemparkan penduduk Yerusalem. Peristiwa itu yang semula hanya disampaikan oleh perempuan-perempuan yang melayani mengikuti Yesus selama ini, menyampaikannya ke murid-murid, dan murid-murid kemudian menyampaikannya, bahkan saudara-saudara, sebagaimana kesaksian dalam Kisah Para Rasul tadi, murid-murid tanpa sedikit pun ada ketakutan, mereka menyebarkan ajaran, menyampaikan berita iman, sukacita iman ini, yaitu Yesus Kristus telah bangkit, Yesus adalah Mesias, Anak Allah, Juru Selamat. Dan saudara-saudara, dalam pemberitaan itu tidak pernah terlepas bagaimana peristiwa yang terjadi dan dialami Yesus, yaitu ketika Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan, dan dia bangkit, hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana catatan Alkitab dalam dua bagian bacaan ini, dalam kesaksian Yohanes, dalam Injil Yohanes tadi dikatakan bahwa Yesus setelah kebangkitannya dan berita kebangkitannya disampaikan oleh perempuan-perempuan kepada murid-murid, Yesus hadir di tengah mereka. Dan kondisi murid-murid waktu itu, saudara-saudara, kita tahu ketika Yesus ditangkap di Getsemani, mereka telah melarikan diri terpencar satu dengan yang lain, bersembunyi. Tidak ada murid-murid selain murid yang dikasihi yang mengikuti Yesus sampai ada di bukit Golgota di kayu salib. Mereka pergi entah kemana. Tetapi dalam catatan Alkitab, saudara-saudara, ketika perempuan-perempuan itu menyaksikan kebangkitan Yesus, mereka memberitakan kepada murid-murid sebagaimana perintah Yesus dikubur yang bangkit. Ternyata saudara-saudara, murid-murid ini kemudian berkumpul. Mereka membangun lagi komunitas itu, menerima kesaksian tentang Yesus yang bangkit, dan tentu saudara-saudara berdasarkan catatan Alkitab, mereka sedang dirundung ketakutan karena banyaknya ancaman. Karena berita tentang Yesus yang bangkit itu telah menggemparkan bukan cuman dari para perempuan-perempuan, tapi kita tahu bagaimana imam-imam kepala menyogok itu prajurit-prajurit yang menjaga kubur Yesus supaya mereka berbohong bahwa mayat Yesus dicuri murid-muridnya, padahal Yesus bangkit. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam upaya memberitakan ajaran itu, saudara-saudara, ajaran tentang Yesus yang bangkit, berita tentang Yesus adalah Mesias, Anak Allah, murid-murid menghadapi tantangan. Kenapa mereka memberitakan ini? Sungguh karena ini adalah amanat, perintah, dan panggilan dari Tuhan Yesus yang menjumpai mereka. Di minggu pertama, saudara-saudara, mereka berkumpul di satu ruangan itu dikatakan terkunci, pintu-pintu tertutup, mereka ada di dalam. Demikian juga minggu keduanya itu mereka berkumpul lagi di ruangan yang sama dengan kondisi yang masih sama. Mereka masih dirundung ketakutan. Mereka masih bersembunyi di tengah kegemparan yang terjadi. Karena sungguh bagi mereka bukan hanya ketakutan yang dihadapi dari para imam-imam Yahudi atau orang Farisi, tetapi juga peristiwa ini sungguh membuat orang ketakutan. Ini peristiwa yang tidak pernah terjadi. Tapi saudara-saudara, Yesus hadir di tengah persekutuan itu. Yesus datang dengan memberi salam, damai sejahtera bagi kamu. Dan dalam pertemuan pertama Yohanes tidak ada, saudara-saudara, kepada murid-murid ini juga disampaikan perintah supaya mereka memberi kesaksian itu. Tetapi ternyata saudara-saudara, walaupun persahabatan mereka yang cukup lama,
saling mengenal yang begitu jelas murid-murid dengan Thomas. Ketika Thomas dalam pertemuan pertama tidak ada, dia katakan, saya tidak akan pernah percaya selama saya tidak mencucukkan jariku pada bekas paku di tangannya dan di lambungnya. Nah, minggu berikutnya saudara-saudara Thomas berkumpul, kesaksian itu ternyata memanggil dia untuk ada di persekutuan itu. Dan Yesus datang di sana. Yesus membuktikan kebangkitannya yang benar kepada Thomas. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah kemudian yang mendasari murid-murid. Dengan perjumpaan bersama Yesus yang telah bangkit, murid-murid telah mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Murid-murid yang semula dirundung ketakutan, kita tidak bisa serta-merta menyalahkan mereka ketika Yesus ditangkap. Ini menyangkut nyawa saudara-saudara. Mereka ketakutan, mau menyelamatkan diri. Mereka tahu ketika ada hukuman mati ditujukan kepada seorang Yahudi, itu suatu peristiwa yang sangat menakutkan. Tetapi kemudian saudara-saudara, murid-murid ini berkumpul lagi. Dalam perkumpulan ini mereka ditemui Yesus dan Yesus memberi salam damai sejahtera bagi mereka. Dan perjumpaan ini, kehadiran Yesus di tengah persekutuan itu telah mengubah hidup mereka 180 derajat. Dari kehidupan yang dirundung ketakutan, dari kehidupan yang dirundung kecemasan, dan kehidupan yang dipenuhi dengan tindakan antisipatif untuk menyelamatkan diri, saudara-saudara, itu berubah. Mereka tidak lagi orang-orang yang takut akan kematian. Mereka bukan lagi orang-orang yang takut untuk menghadapi ancaman. Bahkan mereka bukan lagi orang-orang yang berusaha untuk menyelamatkan nyawanya. Dalam catatan Kisah Para Rasul dikatakan bahwa murid-murid ini dengan gencar memberitakan tentang Yesus yang bangkit dari hari ke hari. Bahkan menurut imam-imam kepala, ajaran tentang Yesus telah memenuhi Yerusalem. Dan itu otomatis saudara-saudara, ketika mereka memberi kesaksian tentang Yesus, orang-orang ini merasa disudutkan, dan memang benar. Tapi apa kata murid-murid? Saudara-saudara, catatan kepada kita hidup orang yang percaya. Ini menjadi prinsip saudara dan saya dalam hidup ini. Berdasarkan catatan Alkitab, saudara-saudara, murid-murid itu berkata kepada imam-imam kepala, kita harus lebih takut, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Saudara-saudara, di mana murid-murid yang dulu ketika Yesus ditangkap di Getsemani, yang hilang, yang lari, yang menyelamatkan diri, yang meninggalkan Yesus, guru mereka sendirian, di mana mereka? Mereka telah kembali. Kenapa bisa mereka kembali? Karena Tuhan Yesus datang menjumpai mereka di tengah persekutuan itu. Dan apa yang terjadi dalam persekutuan di tengah perjumpaan itu, saudara-saudara, Yesus memberi damai sejahteranya. Kalau demikian, bagaimana kita memaknai peristiwa Paskah ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Saudara-saudara, kita seringkali di kehidupan ini lebih taat pada banyak hal yang diciptakan manusia. Kita lebih taat dan tunduk pada aturan-aturan yang dibuat oleh manusia dan kadangkala bertentangan dengan Tuhan. Kita lebih taat pada situasi dan kondisi dan suasana hidup karena tekanan orang-orang. Kita seringkali menjadi orang yang gampang kehilangan jati diri, yang mudah menceburkan diri, supaya kita dianggap di tengah persekutuan, supaya kita diperhitungkan di tengah perjumpaan. Tetapi saudara-saudara, firman Tuhan katakan melalui kesaksian murid-murid, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Mau dikatakan apa? Karena murid-murid telah diubahkan melalui peristiwa Paskah, melalui perjumpaan Yesus dengan mereka, melalui panggilan dan pengutusan. Ketika Yesus mengembusi mereka dengan Roh Kudus, mereka penuh keberanian menceritakan dan memberitakan firman Tuhan dan menyaksikan Yesus Kristus adalah Mesias, Anak Allah dan Juru Selamat. Bapak Ibu saudara-saudara, ini panggilan bagi kita. Tidak sedikit orang Kristen di zaman sekarang hanya
menggenggam berita Paskah menjadi milik atau kepunyaannya sendiri, menikmati sukacita iman sendiri. Padahal Paskah tidaklah demikian. Dari para perempuan ke murid-murid, dari murid-murid ke saudara-saudara dan ke semua orang, ke penduduk Yerusalem, berita itu disampaikan. Untuk apa? Supaya semua orang percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Supaya semua lutut bertelut menyembah Tuhan, tidak ada nama lain selain nama Yesus. Dan itu mereka sertai dengan praktek hidup yang dibuktikan dengan tindakan. Saudara-saudara, ini panggilan bagi kita. Praktek hidup diwujud nyatakan dengan tindakan, memberitakan Kristus yang bangkit. Itu menjadi panggilan bagi kita, supaya kemudian benar kita taat kepada Allah. Kita tahu bahwa kita pun oleh kuasa Roh Kudus kita diberikan tugas dan panggilan untuk pergi bersaksi. Bapak Ibu saudara-saudara, kesaksian ini harus kita mulai dari rumah tangga kita sendiri. Bagaimana perjumpaan dengan Kristus akan mengubahkan hidup. Supaya kita tidak dirundung ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Supaya kita tidak mudah di kehidupan ini selalu menghakimi, menentukan segala hal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi dalam diri murid-murid ketika mereka dikaruniai Roh Kudus oleh Yesus yang mengembuskan roh kepada mereka, mereka pergi dengan lantang dan berani memberitakan Yesus yang bangkit. Tapi ada tantangan di sini saudara-saudara, tidak mudah. Thomas tadi tidak percaya, tapi Yesus menjawab itu. Dan firman Tuhan katakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini mau mengingatkan kita semua bahwa jikapun kita seperti Thomas tidak melihat Tuhan yang bangkit itu dengan kasat mata, tetapi sesungguhnya kita melihat Dia melalui karya-karya nyatanya dalam hidup kita. Saudara dan saya ada hari ini, kita hidup hari ini, itu karena Yesus yang bangkit. Kita berpengharapan akan hari esok, kita menghargai kehidupan ini bukan sesuatu yang sia-sia, itu karena Yesus memberi jaminan hidup yang kekal. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun tantangan yang kita hadapi dalam memberitakan Kristus yang bangkit, kita harus ingat satu komitmen iman, kita lebih dan harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Percaya saudara-saudara, dimanapun kita bersembunyi, mengungkung diri dalam tembok apapun, serahasia apapun kita bersembunyi, Tuhan tahu di mana kita anak-anaknya membutuhkan kehadirannya. Maka mari kita buka hidup kita supaya kita beroleh kuasanya dan mau pergi bagi Dia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan melakukan pujian PKJ 127, Jadilah Tuhan kehendak. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, ku tanah liat di tangan-Mu. Bentuklah aku sesukamu, aku nantikan Sang Tuhanku. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama sekalian orang percaya di sepanjang segala abad dan di segala tempat. Kita ikrarkan pengakuan iman Kristen yang suci menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Kita ucapkan bersama. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan, bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita.
Dan ia menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita. Waktu Pontius Pilatus, ia menderita kesengsaraan dan dimakamkan. Pada hari yang ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk sebelah kanan Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus. Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang kudus, am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Silakan kita duduk. Jemaat Tuhan, marilah dengan sukacita iman kita memberi persembahan kepada Tuhan. Firman-Nya dalam 2 Korintus 8 ayat 11b dan 12. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita nyanyikan pujian PKJ 216, berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita berdiri, kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih setia, yang memelihara kami dengan berkat-berkat-Mu, kepadamu lah kami bersyukur. Kami menyerahkan persembahan ini, sebab Engkaulah sumber segala berkat. Terimalah persembahan kami, kuduskanlah ya Tuhan. Berkati kami, agar kami mampu dan sedia menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama kami, sehingga nama Tuhan dipuji dimuliakan. Demi Yesus Kristus, sumber segala berkat. Amin. PKJ 149, kita nyanyikan ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya beri muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Jemaat Tuhan, disilakan kita duduk kembali. Marilah kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, karena damai sejahtera yang Engkau karuniakanlah kepada kami ada hari ini. Karena Engkaulah yang memberi kami jaminan hidup kekal di dalam kebangkitan Kristus, maka kami terus berpengharapan akan hidup ke depan. Dimuliakan Engkau Tuhan, mampukan kami menjadi saksi-Mu, supaya kami percaya bahwa nama Tuhan, yaitu Yesus Kristus,
adalah satu-satunya nama yang ditinggikan di mana setiap lutut bertelut dan menyembah. Mampukan kami menghadapi tantangan ketika kami dalam panggilan melakukan kesaksian. Mampukan kami mempersiapkan diri dan berserah diri kepada Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang berkarya di dalam kami. Dan berilah kami kekuatan, supaya kami memegang prinsip hidup. Kami harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Bapa Surgawi, meteraikan firman-Mu di hati sanubari kami, karena kami tahu Yesus yang bangkit, yang datang menjumpai kami, telah mengubah hidup kami dari hidup yang dilanda ketakutan, kekhawatiran, hidup yang tertutup, hidup yang mengasingkan diri, menjadi hidup yang sungguh-sungguh terbuka bagi dunia ini, hidup yang siap diutus, hidup yang penuh dengan keberanian menjadi saksi Tuhan. Demikian kami jemaat GPDK Indonesia Palu, mampukan kami hidup berdasarkan firman-Mu. Semua kami, pelayan-pelayan khusus, demikian panitia-panitia yang ada, bahkan seluruh perangkat-perangkat pelayanan, Engkau yang memberi kami hikmat kuasa, oleh Roh Kudus kami akan memberi kesaksian Yesus adalah Mesias, Anak Allah, Juru Selamat hidup kami, yang telah menjanjikan hidup kekal. Bapa, Engkau yang akan memberkati kami semua. Demikian warga jemaat-Mu yang bersyukur, Tuhan lengkapi, sempurnakan. Yang berduka, yang dalam pergumulan menanggung beban hidup, yang sakit, Tuhan lawatan-Mu terjadi, supaya semua diubahkan menjadi hidup yang penuh sukacita di dalam iman dan penuh dengan syukur. Berkatilah seluruh rencana pelayanan kami, berkati tiap-tiap pribadi dalam persekutuan. Tuhan tolong tiap rumah tangga hidup di dalam kebenaran dan percaya akan Tuhan Yesus yang bangkit. Bangkitkan kami semua yang hidup di tengah kami menghadapi berbagai peristiwa pergumulan, bahkan yang terpuruk sekalipun. Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya Bapa, berkati rencana hidup masing-masing keluarga. Pekerjaan mereka menjadi persembahan mereka yang memuliakan Tuhan. Usaha mereka di rumah, dimanapun, Tuhan akan jadikan sarana Tuhan mengalirkan berkat bagi mereka. Tuhan berkati orang tua kami, anak-anak kami, suami, istri, cucu, bahkan kaum keluarga kami yang terpisah dengan kami di tempat yang berbeda. Dimuliakan Engkau Bapa, dan tolonglah Engkau akan mengendalikan hidup kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Kuasa kebangkitan Kristus akan mewarnai perjalanan hidup kami, umat-Mu. Demikian juga orang-orang yang hari ini berduka, harus kehilangan sanak saudara, harus meninggalkan tempat kediaman, mengungsi, bahkan kehilangan pekerjaan, kehilangan saudara teman. Tuhan, Engkau anugerahkan damai melalui anak-anak Tuhan. Damai sejahtera-Mu gunakan mereka nikmati sebagaimana yang kami nikmati di hidup ini. Ini kami yang berdoa, jadilah kehendak-Mu Tuhan, di dalam Yesus Kristus yang bangkit. Amin. Jemaat Tuhan, diundang kita berdiri, kita menyanyikan pujian PKJ 185, Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh
Mari Bapak Ibu, arahkan hidupmu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan, disilakan kita duduk dalam hati masing-masing pribadi, kita berdoa di dalam saat teduh. Ibu, bapak, saudara-saudaraku yang kekasih, demikianlah ibadah kita hari ini. Selamat menikmati hidup yang diberkati, Yesus yang bangkit menjumpai saudara-saudara. Salam.